Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Barambe. Saya adalah salah satu mahasiswa dari program alih jalur D3 ke S1 Kehutanan Instiper. Di sini saya akan menjelaskan tentang apakah remote sensing itu. Nah, remote sensing itu adalah sebuah ilmu ataupun seni dan teknologi yang dapat memperoleh informasi tentang suatu fenomena ataupun objek yang ada di permukaan bumi ini tanpa kontak langsung maksudnya. Jadi itu melalui sebuah analisis hasil perekaman respons spektral objek yang direkam dalam bentuk citra tentunya. Kemudian penginderaan jarak jauh itu juga merupakan suatu teknik untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu objek dan lingkarannya yang jauh tanpa sentuhan fisik kita langsung. Jadi ada beberapa gitu tentang beberapa citra yang dihasilkan suatu proses yang diinterpretasikan guna untuk menghasilkan data yang bermanfaat untuk aplikasi-aplikasi dalam bidang pertanian, bidang-bidang kehutanan, arkeolog, geografi, geologi, dan lain-lain tentunya. Selain itu, penginderaan jauh itu juga disebut sebagai ilmu atau seni yang memperoleh informasi. Tentunya kita ini dalam objek memperoleh informasi tentang suatu objek ataupun fenomena, ataupun tentang daerah tertentu, atau gejala, dan dengan caranya itu menganalisa data yang diperoleh dengan menggunakan alat. Alat inilah yang bisa mendapatkan informasi itu tanpa ada kontak langsung dari kita. Jadi alat yang dimaksud dalam konteks ini itu adalah alat penginderaan jauh tentunya. Baik, jadi alatnya itu ada berbentuk teknologi yang telah dipasangin sensor gitu. Jadi pada umumnya sensor yang dipasang pada suatu alat ataupun wahana yang berupa itu baik itu pesawat terbang, drone, satelit, pesawat ulang-alik, itu yang menjadi perantara, ataupun mereka memiliki alat-alat tersebut memiliki yang namanya seperti kamera, scanner, dan radiometer yang masing-masing itu dilengkapi oleh detektor yang ada di dalamnya tentunya. Teman-teman tentu mengetahui apa sih tujuan dari penginderaan jauh ini tentunya kan. Jadi tujuan dari penginderaan jauh ini itu ya yang tadi agak berkaitan dengan pengertiannya, yaitu adalah mengumpulkan data, mengumpulkan informasi sumber daya alam yang ada di lingkungannya, juga bisa informasi tentang objek yang akan diamati melalui energi elektromagnetik yang merupakan itu pembawa informasi dan sebagai penghubung komunikasi tentunya teman-teman. Jadi data penginderaan jauh itu pada dasarnya merupakan informasi intensitas panjang gelombang yang perlu diberikan kodenya sebelum informasi tersebut dapat dipahami secara penuh. Jadi proses pengkodean ini yang setara dengan interpretasi citra penginderaan jauh yang sesuai dengan pengetahuan kita mengenai sifat-sifat radiasi elektromagnetik. Kemudian itu adalah konsep dasarnya itu bagaimana sih? Sebenarnya konsep dasar dari penginderaan jauh ini itu diawali dengan penemuan teknologi kamera tentunya. Jadi teknologi kamera ini dapat menghasilkan gambaran ataupun gambaran dari suatu objek yang dapat ditangkap oleh alat sehingga mendorong manusia untuk memanfaatkannya lebih lanjut. Alat tersebut kemudian dikenal dengan kamera tentunya. Kamera itu bekerja berdasarkan prinsip-prinsip fisika optik, di mana sensor yang tidak bersentuhan langsung dengan objek yang diamati, tetapi hanya menyerap dan menangkap cahaya yang dipantulkan kembali oleh objek. Seperti kaca ya tentunya mungkin ya. Jadi ilustrasi yang dibuat dalam suatu buku Fundamentals of Remote Sensing tahun 2014 itu menunjukkan tentang proses terjadinya dalam sebuah proses penginderaan jauh, di mana terdapat alat-alat yang penunjang memungkinkan proses penginderaan jauh terjadi sampai
diperoleh dan citra yang digunakan itu akan sebagai bahan utama untuk kita menganalisisnya. Yang kedua adalah konsep dasar dari gelombang visible. Jadi konsep dasarnya dari gelombang visible itu adalah warna-warna yang dapat dilihat oleh mata telanjang manusia atau warna yang dapat ditangkap oleh retina manusia itu tersendiri. Jadi warna-warna itu ada warna biru, hijau, dan merah. Kemudian untuk panjang gelombang warna-warna tersebut itu antara lain dari 0,4 sampai 0,7 mikrometer. 0,4 sampai 0,5 itu adalah warna biru, 0,5 sampai 0,6 mikrometer itu ada hijau, dan 0,6 sampai 0,7 mikrometer itu adalah merah, berwarna merah. Jadi apabila warna-warna yang telah dicampurkan itu, maka akan terbentuklah warna putih. Cahaya tampak adalah spektrum elektromagnetik yang dapat diamati dan oleh mata secara langsung yang disebut dengan cahaya putih. Jadi persepsi visual tentang warna itu dibangkitkan oleh penyerapan selektif panjang gelombang tertentu pada peristiwa penyinaran objek warna. Jadi sisa panjang gelombang yang dapat diteruskan oleh objek yang transparan atau yang dapat dipantulkan, yang dilihat oleh mata sebagai warna dari pancaran atau pantulan cahaya. Jadi oleh karena itu, objek biru yang tampak berwarna biru itu karena telah menyerap sebagian dari panjang gelombang dari ultraviolet biru. Kalau saya ditanya ataupun diberi kesempatan untuk melakukan sebuah penelitian, saya tertarik untuk meneliti tentang potensi dari hutan mangrove yang ada di Kulon Progo. Tentunya itu dengan cara pemanfaatan data spasial penginderaan jauh dan sistem informasi geografis dalam menganalisis potensi hutan mangrove yang ada di Kulon Progo, Yogyakarta. Jadi sebenarnya latar belakangnya itu potensi dari hutan mangrove yang ada di Kulon Progo itu sangat besar selain hanya menjadi objek wisata. Dan di sini saya ingin memaksimalkan dari potensi-potensi tersebut. Untuk tujuan dari penelitian saya ini itu yang pertama adalah untuk membantu masyarakat untuk memaksimalkan dalam mengelola hutan mangrove tentunya. Yang kedua itu memberikan informasi kepada masyarakat mengenai potensi apa saja yang bisa dimanfaatkan dari hutan mangrove tersebut. Kemudian yang terakhir itu adalah melihat kondisi atau potensi dari hutan mangrove itu yang berada di Kulon Progo. Untuk metode yang saya gunakan adalah metode dari studi pustaka, tentunya dengan mengumpulkan penelitian-penelitian yang terkait dengan data spasial dan pemanfaatannya, serta memanfaatkan SIG, Sistem Informasi Geografis, dan juga menggunakan data-data yang sebelumnya, dan yang terakhir adalah mengambil data yang baru tentunya. Untuk hasilnya sendiri nantinya itu akan dapat menjadi sebuah analisis tentang potensi dari hutan mangrove tersebut. Kemudian jenis-jenis tanaman apa saja yang bisa kita manfaatkan selain hanya untuk menjadi penahan abrasi laut. Bisa juga daun-daun mangrove itu dijadikan menjadi sumber makanan ataupun kuliner. Dan juga dari tempat keberadaan hutan mangrove itu dapat membuat suatu penangkaran udang tentunya. Cukup sekian dari saya. Saya tentunya berharap saya mendapatkan nilai yang baik. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.